Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman amana wa aslaha wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Khususnya semua keluarga besar Pondok Pesantren Singapura Munfaridin, umumnya semua kaum muslimin muslimat, umumnya lagi semua rakyat Indonesia, bagi yang takut, yang panik dengan virus corona khususnya, dengan sesuatu yang dianggap membahayai, sudah jangan takut lagi, karena semuanya ini kehendak Allah. Yang bisa menghilangkan virus itu, yang bisa menjauhkan virus itu hanya Allah. Oleh karena itu, semua para santri-santri Singapura, ayo kita lari kepada Allah, bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya ini kehendak Allah. Hanya Allah yang bisa menghilangkan dan menjauhkan semua yang dianggap bahaya. Justru dengan adanya virus ini tidak perlu takut. Takut itu harus takut kepada Allah, patuh tunduk kepada Allah, jangan ke selain Allah. Marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, memperbanyak memuji kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, mestinya kita terima, kita hadapi dengan lapang dada, dengan ikhlas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir. Jika semuanya disandarkan kepada Allah, tidak ada yang tidak selesai. Kalau Allah sudah kun fayakun, hilang semua virus yang membahayakan, hilang. Oleh karena itu, khususnya para keluarga besar Singapura Munfaridin, semua para santri, dimanapun Anda berada, tidak usah takut, tidak usah bingung. Ingat firman Allah, kata Allah, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau kita tauhid kita kuat, iman kepada Allah, tentu semuanya ini disandarkan kepada Allah, tidak usah takut. Kita iman kepada Allah, terus memperbaiki keimanannya, tidak usah takut, tidak usah bingung. Jadi itu sudah sebuah solusi. Khususnya keluarga besar Singapura, tolong untuk keluarga ini, untuk kekebalan jasad, ambil 7 bawang putih, terus ambil 7 gelas air, kemudian dibacakan suratul Fatihah 7 kali, kemudian direbus sampai tinggal 2 gelas. Nanti setelah dingin, mau minum, membaca suratul Fatihah 7 kali, kemudian membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 7 kali, kemudian hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a
bi alfi 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 la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua persoalan akan selesai dengan baik. Semuanya kehendak Allah, jadi kita kembalikan kepada Allah. Semuanya minallah, lah kita kembalikan ilallah. Monggo Haji Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Menyikapi tentang kajian ayat surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan punya rasa takut sedikit pun tentang apa saja yang terjadi di alam dunia ini. Seperti yang telah dilaksanakan atau dipraktekkan di pesantren, sebelum ada apa-apa itu sudah diadakan apa-apa. Seperti waktu sebelum munculnya ninja-ninja dulu. Di pesantren Singa Putih itu 3 bulan sebelum terjadi ninja itu sudah diadakan ritual atau ikhtiar atau doa yang bisa membendung atau mengatasi tentang ninja-ninja tersebut. Sampai-sampai di pesantren itu diadakan berbagai macam yang namanya gemblengan. Ada gemblengan bondem, ada gemblengan lowo ijo. Itu adalah salah satu ikhtiar, salah satu wa aslaha. Juga seperti contoh, sebelum terjadinya antara kiai pada waktu beberapa tahun yang lalu, di mana kiai-kiai itu banyak yang saling mencaci maki antara satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling membenarkan dengan partai-partai yang diikutinya. Sebelum hal itu terjadi di pesantren itu sudah dibilangin sama kiai, sudah diinformasikan oleh kiai, tapi dengan bahasa khal, dengan lisanul khal, yaitu dengan membangun yang namanya langgar kiamat. Langgar itu adalah salah satu tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kiamat adalah salah satu bencana. Dan sebelum kejadian tersebut sudah diinformasikan oleh beliau-beliau atau diinformasikan di pesantren bahwa akan ada dari pihak orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai itu saling caci mencaci. Kiamat akan mengalami kiamat. Itu seperti langgar kiamat. Makanya dulu waktu dibangun langgar kiamat itu dengan waktu durasi 1 malam, itu banyak yang mencaci maki. Oh, pesantren itu kok bikin langgar, kok namanya langgar kiamat, dicaci maki sana dan sini. Akan tetapi mereka belum tahu bahwa itu adalah salah satu lisanul hal, pemberitahuan cuma tidak dengan lesan, akan tetapi dengan satu perbuatan, dengan membangun langgar kiamat tersebut. Dan yang ketiga, seperti hal sekarang di pesantren, sebelum ada kabar rame-rame dengan adanya virus corona ini, waktu gemblengan malam 1 Syuro, waktu ritualan pada waktu malam 1 Syuro,
di pesantren ini sudah diadakan satu ritual atau satu usaha, satu ikhtiar, satu wa aslaha ini menolak untuk menghadapi virus corona ini, yaitu dengan gemblengan malam satu suro yang disertakan dengan yang namanya kejeng yang warna hijau tadi, dengan satu amalan yang disertai dengan kejeng hijau tadi. Itu insya Allah, kalau Allah meridhai dengan amalan itu, yang namanya penyakit apapun, wabah apapun, kalau Allah meridhai akan bisa terselesaikan dengan amalan tersebut. Itu adalah salah satu wa aslaha, salah satu ikhtiar di pesantren Singa Putih Munfaridin. Makanya kita sebagai santri tidak perlu panik, tidak perlu takut dengan adanya virus corona ini. Pokoknya syaratnya kita harus wa amanah pertama, yaitu harus beriman, kuat tauhidnya. Dan keimanan itu juga harus ada tingkat-tingkatnya, maratibul iman khamsatun. Tingkatan iman seseorang itu ada 5. 1, iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, dan iman hakikat. Tergantung keimanan kita sampai kelas berapa, disitulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu kajian dan kajian seperti bimbingan guru dan guru untuk meraih kesempurnaan iman kita, agar setiap sesuatu yang terjadi di alam dunia ini kita tidak panik, kita senantiasa memasrahkan diri kepada Allah bahwa itu datangnya dari Allah, semua akan diselesaikan oleh Allah yang mampu menyelesaikannya. Manusia tidak akan mampu menyelesaikan, hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan ikhtiar kita dengan mengamalkan kebaikan-kebaikan, meningkatkan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua bencana ini cepat-cepat dihindarkan, dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Mensikapi firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita ketahui bersama bahwasanya firman Allah adalah ilmu hidayah. Maka apapun yang terjadi di alam dunia, solusinya sudah dijawab di Al-Quran. Yang contohnya tentang ayat yang saya bacakan tadi, bahwasanya kalau orang itu beriman, kemudian selalu berusaha memperbaiki amal, maka ada jaminan atau solusi dari Allah. Ketika dia diuji oleh Allah, ditimpa musibah, dikasih bencana, maka tidak akan ada rasa panik dan tidak akan merasa susah dengan menghadapi berbagai macam masalah yang diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah, maka kita jangan takut dengan apa-apa dan siapa-siapa. Takutlah yang membuat apa-apa dan yang membuat siapa-siapa. Corona ini adalah sebuah musibah yang dibuat oleh Allah untuk hambanya. Maka kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan musibah itu. Maka ketika kita tidak mampu untuk menghadapi musibah, maka kita larinya ke Allah. Alladzina idza asabahum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini, bahwasanya sesungguhnya bagi kita, yakni milik Allah semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk musibah dari Allah yang kita datangkan kepada hambanya, maka ketika kita tidak mampu, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan minta tolong adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Caranya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bisabri wassalah. Maka kuncinya kalau kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dan jangan sampai meninggalkan sholat. Dua hal inilah yang akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah supaya kita hidup tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan didasari dengan sabar. Mudah-mudahan dengan adanya dua hal ini yang akan bisa mengatasi atau mengentas masalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah jadi orang yang sabar dan tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan selalu memperbaiki sholat sehingga masuk dalam kategori orang-orang yang bisa sholatnya khusyuk, sehingga ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh orang-orang beriman itu akan sukses dan beruntung dunia dan akhirat manakala sholatnya bisa khusyuk. Yang dimaksud khusyuk adalah ketika kita sholat menghadap betul-betul hatinya kita satukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan mensikapi tentang ayat di atas, mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan dan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Menyikapi firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 48, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Melihat ayat ini, bila kita sandingkan dengan keadaan pada hari ini, yakni di mana dunia lagi dihebohkan dengan yang namanya virus corona. Dalam menghadapi ini, Al-Quran sudah menjawab. Yang pertama adalah faman amanah, keimanan. Kita tahu bahwasanya seseorang itu tidak boleh mengatakan iman atau tidak hanya sekedar iman tanpa diuji. Dalam surat lain diterangkan bahwasanya walana belwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', bahwasanya seseorang itu pasti akan diuji dengan pertama rasa takut. Ketika keimanan seseorang itu mencapai kelas yang seperti disampaikan oleh Haji Imron, yakni kelas hak dan kelas hakikat, hal rasa takut tersebut tidak akan ada. Kita contohkan pada cerita Nabiullah Ibrahim. Beliau dimasukkan ke dalam api yang begitu membara, tanpa rasa takut, dengan penuh pasrah, karena beliau yakin bahwasanya Allah itu kuasa, dan beliau yakin bahwasanya akan selalu mendapat pertolongan Allah. Ini salah satu bukti. Sedangkan virus ini kan nggak kelihatan. Nyala api yang begitu besar, begitu mengerikan kelihatan, tapi beliau tidak pernah merasa takut karena keimanannya yang sangat kuat. Begitu juga dengan kita. Kita tahu bahwasanya yang namanya corona ini makhluknya Allah. Yang bikin Allah dan yang bisa menghilangkan juga cuma Allah. Makanya tidak perlu takut. Kita harus selalu pasrah, selalu yakin, dan selalu meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, surat tadi dalam ayat Al-An'am tadi diteruskan dengan wa aslaha, yaitu memperbaiki, selalu memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki pola pikir kita, memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki pola makan kita, memperbaiki
pola tidur kita, dan lain-lain. Makanya dua hal ini, yang pertama keimanan kita, yang kedua adalah selalu memperbaiki baik itu zahir maupun batin. Insya Allah yang namanya corona atau virus-virus yang lain tidak akan menjamah tubuh kita. Ingatlah bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu akan kuasa atas segala sesuatu. Demikian pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kajian malam ini kita bahas firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman amana wa aslaha wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini kita kaitkan dengan fenomena yang sedang marak di dunia ini, di mana manusia pada saat ini dihebohkan dengan adanya virus COVID-19. Di seluruh penjuru negara ini, semua manusia pada panik. Kenapa sampai terjadi kepanikan semacam itu? Tentu muaranya adalah karena kita lemah imannya. Bagi orang-orang, bagi hamba Allah yang memiliki iman yang kuat, tidak boleh merasa takut kepada makhluknya Allah. Karena virus itu juga makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Kita harus takut kepada Allah yang memiliki kekuasaan, yang menciptakan segala-galanya. Dengan keimanan yang kita miliki, kita yakin yang namanya kematian itu pasti terjadi. Apapun bentuk penyebabnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ketika Allah memanggil kita. Jasad kita, ruh kita ini juga miliknya Allah. Kalau sewaktu-waktu Allah berkehendak untuk memanggil kita, kita harus siap. Karena tidak mungkin kita akan selamanya hidup. Soal ajal diambil atau dimatikan oleh Allah itu dengan berbagai macam bentuk dan penyebabnya. Maka kita yang terpenting adalah kita memperbaiki hidup kita. Pola hidup kita perbaiki, amal-amal kita perbaiki, sehingga kita memiliki persiapan untuk menghadapi ajal itu dengan baik, sehingga kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Itulah tujuan hidup kita. Demikian pemahaman saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini pada hakikatnya antri mati. Dan malaikat Israel itu sudah punya catatannya. Insya Allah tidak akan keliru catatan yang dibawa oleh malaikat Israel. Makanya oleh karena hidup ini hakikatnya antri mati, kita tidak usah takut dengan kematian. Justru malah apapun pemberian Allah kita lakukan, kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas dan bersyukur. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau ada apa-apa yang dianggap membahayakan, ini kita secepatnya lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru malah jamaahnya malah di rumah. Menurut saya justru harus lebih semangat berjamaah, lebih semangat berdoa, lebih semangat bertaubat, lebih semangat berzikir. Hati ini bagaimana caranya supaya terus bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu giliran kita diambil oleh Allah, nyawa kita diambil oleh Allah, agar supaya dalam keadaan hati ini nyambung kepada Allah, sehingga dinamakan husnul khotimah.
Coba kalau kita berpikir sejenak, ketika kita ketakutan, khawatir, hati ini berpikir tentang virus, kemudian nyawa kita diambil oleh Allah. Jadi keadaan lepas ruh itu tidak nyambung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga khususnya semua para santri-santri Singaputi dimanapun Anda berada, sudah semuanya kita sandarkan kepada Allah, kita pasrah kepada Allah. Yang terpenting kita terus melengkapi ikhtiar kita agar supaya mendapat ridho Allah. Yang penting hidup ini, mati kapanpun, diambil kapanpun itu tidak masalah. Yang penting husnul khotimah. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Jadi marilah kita bersama-sama, khususnya di acara Khol nanti tanggal 21, marilah kita kumpul, justru kita mendoakan bersama-sama agar supaya negeri ini, agar supaya virus yang dianggap bahaya itu segera dijauhkan oleh Allah, segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa menjauhkan dan menghilangkan virus yang dianggap bahaya. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang bahaya itu. Kalau kita terus nyenden kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, sebetulnya tidak ada istilah yang bahaya itu. Semoga Allah paling ridho. Marilah kita bersama-sama, kita terus semangat, khususnya di acara Khol ini. Nanti tanggal 21 kita bersama-sama berdoa agar supaya negeri ini, khususnya Indonesia yang kita cintai, yang sangat kita cintai ini, semoga diselamatkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari semua yang dianggap membahayakan. Semoga Allah meridai semuanya dan segera virus corona ini dihilangkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena semua para kiai-kiai sepuh kita, semua para habaib-habaib kita, semua para alim ulama kita, semua para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, semuanya telah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua, supaya negeri yang sangat kita cintai ini dijauhkan dan dihilangkan dari semua virus yang berbahaya. Semoga semuanya diridhoi. Kita bersama-sama terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kaum muslimin muslimat, khususnya semua para pemimpin bangsa ini, semua para pembesar-pembesar bangsa ini, semoga selalu diberi kemudahan,
diberi kesehatan, diberi kekuatan, semoga diberi kesabaran, juga keikhlasan, dan semoga negeri ini Allah memberi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur,